Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada banyak para da'i ketika mengingatkan kepada kebenaran terhadap saudaranya yang dianggap telah melenceng jauh dari nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama, bahwa dunia ini bukanlah tujuan kita sebenarnya, karena tujuan kita sebenarnya adalah surga. Kalau pemahaman itu hanya sebatas motivasi dan hiburan bagi mereka yang gagal dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Akan tetapi kalau pemahaman itu dijadikan alat untuk mendikte dan mendikotomi mereka yang ingin meraih kebahagiaan dunia ini, maka di sanalah akar masalah yang akan membuat jurang pemisah antara golongan materialisme dan golongan spiritualis. Dan jurang pemisah itu akan semakin lebar menganga jika masing-masing pihak tetap bertahan pada pemikiran masing-masing dan enggan berlari ke tengah. Sebenarnya Islam itu adalah merupakan jalan tengah. Akan tetapi karena umat Islam sudah terputus dari wahyu dan umat Islam telah terpecah belah dalam berbagai golongan dan sibuk dengan perbedaan pendapatnya, sehingga energi umat Islam habis terkuras dalam perbedaan pendapat tersebut, dan umat Islam kehilangan pemersatunya, baik dari sisi legitimasi maupun substansi, yaitu khilafah Islamiyah, sehingga izah dan kemuliaan umat Islam menjadi memudar di mata umat lainnya. Itu salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Selain itu, pemahaman dari ulama umat Islam sendiri yang tidak membumi menjadi porsi tersendiri dalam menyebabkan keruntuhan umat Islam. Definisi dan penetapan hukum dalam Islam mengkebiri dan memaksa manusia untuk menjadi makhluk-makhluk langit, bukan memposisikan manusia sebagai makhluk-makhluk bumi, dan menjadikannya potensi dan peluang agar semakin tunduk kepada Tuhan. Karena tunduk kepada Tuhan tidak lantas harus menjadikan kaki kita meninggalkan bumi. Mendudukkan manusia sebagai makhluk bumi artinya adalah memahami bahwa segala niat dan kecenderungan manusia adalah sebagai fitrah insani, sehingga kita tidak terlalu berlebihan dalam menanggapinya, yang justru membuat kita seakan mendikte dan mendikotomi kepentingan mereka. Mendudukkan manusia sebagai makhluk bumi artinya adalah memahami kesalahan manusia sebagai akibat dari kebodohan dan ketidaktahuan mereka, bukan menghukumnya dan memeranginya seakan-akan bumi akan kiamat, sekalipun tidak bisa dipungkiri itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu, umat meninggalkan agama, karena agama dipandang tidak lagi dapat menyelesaikan segala permasalahan mereka. Agama hanya sebatas ritual kelahiran, pernikahan, dan kematian. Selebihnya ia hanya dipajang dan dijadikan simbol, karena kalau ia dibawa kemana-mana, ia akan menghambat manusia dalam mencari nafkah. Kalau ia dibawa kemana-mana, pengembannya dibenci oleh sebagian besar manusia. Oleh karena itu, ia lebih baik ditinggalkan di rumah di dalam ruangan yang tertutup rapat. Kalau kita mau sedikit mengingat sirah sahabat, bagaimana Hudzaifah diminta Rasulullah untuk merahasiakan nama-nama orang yang tergolong munafik kala itu, bahkan sepeninggal Rasulullah, Hudzaifah pun tetap merahasiakannya, sekalipun Khalifah Umar bin Khattab membujuk untuk sedikit memberikan bocoran siapakah orang-orang yang tergolong munafik tersebut. Ketika Umar tanyakan kepada Hudzaifah, adakah mereka dalam pemerintahanku? Maka jawab Hudzaifah, ada. Dari sirah tadi, sesungguhnya apabila kita mau memahami dan bersifat adil serta bijaksana, sesungguhnya orang-orang munafik tersebut tidaklah merugikan kita umat Islam, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berbahaya yang Allah nyatakan, dan Allah janjikan balasannya adalah kerak neraka, lebih berat dari siksaan bagi orang-orang kafir. Kalaupun mereka berhasil melakukan sesuatu yang dapat merugikan Islam dan kita umat Islam, sesungguhnya hal tersebut berlaku adanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkehendak kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Justru kalau kita yakin dan percaya diri bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka sesungguhnya interaksi kita dan mereka orang-orang munafik tersebut harus kita jadikan sebagai sarana membangun keimanannya. Karena disadari atau tidak, mereka orang-orang munafik tersebut adalah juga sama seperti kita, makhluk-makhluk ciptaan Allah, makhluk Tuhan kita yang satu,
yang sama-sama diberikan potensi yang sama untuk menerima kebenaran dan berbuat kebajikan, juga mempunyai potensi yang sama untuk melakukan kesalahan dan keburukan. Oleh karena itu, saya menggugat kepada para ulama, para kiai, kepada para ustadz, mari kita rubah persepsi kita terhadap manusia. Manusia memang akan kembali ke haribaan Tuhannya, akan tetapi mereka adalah makhluk-makhluk bumi yang diciptakan bertujuan sebagai khalifah untuk memakmurkan muka bumi ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.